ingin selalu dekat dengannya, takut jauh darinya, merasa bahagia bersamanya, merasa pilu jauh darinya. Nya ini siapa? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah rekan-rekan sekalian, jadi kalau ingin jadi ahli surga, qalbun salim. Kalau ingin di dunia bahagia, qalbun salim. Kalau ingin husnul khotimah, qalbun salim. Kalau ingin amalnya diterima Allah, qalbun salim. Kalau ingin masuk surga, qalbun salim. Kalau ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, qalbun salim. Maka penting bagi kita untuk meneliti penyakit hati kita. Adakah pendeteksi awalnya penyakit hati? Ada. Jadi pendeteksi utamanya adalah galau. Galau itu pun ada galau baik, ada galau yang tidak baik, ya. Kalau baik itu galau yang bagaimana? Ya galau. Galau ingat dosa. Saya tuh banyak dosa. Takut mati dalam keadaan dosa. Nah ini galau baik, tapi kalau galau baik itu ada lanjutannya, yaitu tobat. Saya takut amal saya tidak diterima. Kegalauan ini berbuah berusaha ikhlas. Galau yang baik itu adalah galau takut tidak bisa pulang surga, tidak bisa pulang kepada Allah, tidak bisa selamat yaumal hisab, takut mati su'ul khotimah. Ini galau-galau positif, karena galau-galau ini berkaitan dengan hak Allah yang kita abaikan. Nah ujungnya dari galau ini tuh adalah positif. Galaunya membuat kita jadi tobat, galaunya membuat kita jadi taat. Jadi dan di sanalah akan ada ketenangan nanti. Ini galau positif, ya. Jadi kalau orang tidak pernah galau sama sekali tentang urusan akhirat, itu salah. Karena sahabat Nabi juga ada yang sampai menangis terseduh-seduh ingat bekal pulang yang merasa belum cukup. Nah yang kurang bagus itu adalah justru galaunya hanya urusan duniawi saja, tapi urusan akhirat tenang. Sholat tidak khusyuk, tenang. Tidak sholat juga tidak berat, ya. Tapi urusan dunia, urusan harta, gelar, pangkat, jabatan, pujian, follower, kekaguman orang, pokoknya kalau udah tetek bengek urusan duniawi, galau, gak bisa tidur, gak enak makan. Tapi urusan akhirat dia enggak kepikiran. Nah ini indikasi penyakit. Penyakit itu apa saja sih? Sudah pernah dibahas. Penyakitnya syimun taqi'u cidun. Coba diulangi. Sudah apa? Syimun taqi'u cidun. Syi'nya syirik, munnya munafik, syirik, munafik. Syimun taknya takabur, pakai tasdid taqi, ya. Karena taknya takabur, ki-nya dengki, ujub, cidun, cinta dunia. Ini di dalam kitab apa ya? Ngarang. Judulnya ngarang, tapi materinya tidak ngarang, insyaallah. Jadi bagaimana nih sekarang kita general check up-nya? Yaitu periksa saja sekarang. Yang pertama adalah siapa dan apa yang paling memenuhi
pikiran, memenuhi hati. Yang paling banyak disebut apa nih? Coba periksa. Yang paling banyak jadi penuh di hati itu keinginan, sandaran, bersandar, berharap, takut. Apa nih yang memenuhi pikiran, memenuhi hati? Dari banyak waktu sampai sholat juga dipenuhi itu oleh pikiran itu. Terus apa yang paling sering kita obrolkan, yang paling kita sebut itu apa? Karena ini akan bisa mendeteksi seseorang. Karena orang sudah mencintai sesuatu, dia akan jadi budak sesuatu, hamba sesuatu. Nah, biasanya cinta ini akan ada dalam pikiran, ada di hati, disebut-sebut, diperjuangkan siang malam, ingin selalu dekat dengannya, takut jauh darinya, merasa bahagia bersamanya, merasa pilu jauh darinya. Nya ini siapa? Ayo hadirin, kalau nya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling banyak diingat adalah Allah, yang paling banyak di hati adalah Allah, yang paling banyak disebut adalah Allah, yang paling dikejar ingin selalu dekat adalah Allah, yang paling dicemaskan takut jauh dari Allah, yang paling merasa bahagia adalah bersama Allah, paling sedih adalah jauh dari Allah. Nah, kalau sudah Allah sah ini, insya Allah dalam trek sehat, makin dominan, makin sehat. Karena nanti ngobrolnya juga nggak akan pernah jauh dari apa yang dicintai. Tapi kalau orang cintanya ke uang, maka yang dipikirnya uang. Yang ada di hatinya uang. Merasa mulia dengan banyak uang, merasa terjamin kalau punya uang, merasa takut dan tidak punya uang, sedih kalau tidak ada uang, waktunya hanya untuk uang, dari bangun tidur sampai mau tidur pasti ngobrolnya juga uang, untung, laba. Kan tidak boleh. Tapi nyambung ke Allah atau tidak? Kalau bicara untung lalu yakin yang membagikan rezekinya adalah Allah, itu mulai benar. Tapi kalau bicara rezeki tidak pernah nyambung ke Allah, jadi penyakit ini. Bisnis saja. Aduh, bangun tidur mikir bisnis, sholat bisnis, ketemu bisnis. Dan tidak ada Allahnya yang membagi rezeki, yang mengatur siapa yang beli, yang mengatur, membuka, menahan, menutup pintu rezeki. Nah, kalau ini terjadi, bisa ilahnya itu bisnisnya. Oh, stres ini. Ada juga yang suami bangun tidur, suami bagaimana saya suami, ingin dengan suami, saya takut jauh dari suami, saya harus lakukan apapun demi suami. Allahnya tidak ada. Lebih berharap dari suami, lebih takut kepada suami, lebih ingin dicintai suami saja yang memenuhi, udah pasti nggak bahagia, pasti tidak bahagia. Bukan tidak boleh memikirkan suami, tapi harus tahu suami atau istri itu adalah ciptaan Allah, dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah, takluk kepada kehendak Allah. Jadi kalau hanya ingat suami, nggak ingat siapa yang menguasainya, ingat istri, tidak ingat siapa yang menguasainya, udah stres. Lebih takut ke istri daripada takut ke Allah, lebih berharap ke suami daripada harap ke Allah. Itu bikin stres, hadirin, tidak bahagia. Anak, ada yang jabatan
aduh jabatan, gimana saya harus punya jabatan ini karir saya, jabatan, kasak kusuk supaya dapat jabatan. Wah, seakan-akan mulia dengan jabatan, hina kalau tidak ada jabatan, harus berjuang supaya dapat jabatan. Dulu jabatan itu Allah yang membagikan. Kalau nggak ingat kepada Allah, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita tidak ingat ayat itu, tidak ingat Allah yang menentukan, pasti stres. Tapi kalau ingat Allah yang mengatur, kenapa harus stres dengan karir ya? Sempurnakan apa yang bisa dilakukan. Nah, saya dengar suara pulpen diceklek-ceklek ya. Saya membayangkan kalau kita yang ditakdirkan jadi pulpen gitu, betapa emosinya ya, sambil diam ceklek. Itu zolim ya. Kalau pulpen lagi diam diceklek-ceklek itu zolim. Mau kalau kita jadi pulpen tekan jangan. Sesuatu yang tidak pada tempatnya namanya zolim. Lanjutkan. Jadi kita harus periksa nih, general check up-nya, ini apa sih yang memenuhi pikiran saya waktu 24 jam sehari, sama apa sih yang memenuhi hati saya, yang saya harapkan, yang saya sandari, yang saya cintai, yang saya takuti, apa? Dari sini nyambung tidak ke Allah? Kan ada yang ingin rumah, ingin mobil, ingin HP, bukan tidak boleh, tapi nyambungnya kemana? Kalau hanya nyambung ke bank, nyambung ke pembeli, nggak nyambung ke Allah, jadi gelisah. Karena Allah tahu hati kita tidak ingat kepadanya, maka Allah turunkan gelisah. Tapi kalau nyambung kepadanya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah, bidzikrillah tatmainnul qulub, hatimu akan tenang. Jadi itulah yang pertama kita periksa. Ayo periksa. Kalau udah nggak enak hati kita, saya sajin ke masjid tapi saya galau terus, berarti nggak ingat Allah ya. Saya sebel dengan ini nih yang sholat di sebelah saya, tuh berarti memang ingatnya sama yang sholat di sebelah, bukan ingat Allah. Harusnya ingat yang di sebelah, ingat Allah. Gimana ingat Allahnya? Ini yang di sebelah adalah hamba Allah, ciptaan Allah, dipersaudarakan oleh Allah menjadi sama-sama orang Islam, sama-sama punya iman, oleh Allah ditakdirkan sama-sama jadi ahli masjid. Kekurangannya adalah amanah dari Allah untuk saya bantu perbaiki, kelebihannya adalah ilmu dari Allah agar saya bisa belajar dan menirunya. Kalau lihat sebelah punya kekurangan dan kelebihan, maka ini adalah karunia Allah yang kita akan beruntung. Ingat ke Allah, beda lagi urusannya. Tapi kalau ingat ke makhluk, nggak ingat ke Allah, jengkel. Lihat kelebihannya iri, lihat kekurangannya dengki. Nah, rekan-rekan sekalian, pemeriksaan selanjutnya adalah tadi siapa yang menjadi ilahnya di hati kita ya. Yang kedua, kita munafik. Periksa. Kalau ngobrol suka dilebih-lebihkan tidak, suka bohong tidak. Yang tadi ada satu lagi ya. Yang pertama yaitu menuhankan penilaian orang. Saya itu riya tidak ya? Saya ingin diakui orang, saya ingin dipuji orang tidak, saya ingin dikagumi orang enggak.
macam-macam, ingin dikagumi kepintaran, ingin dikagumi fisik, keindahan, bentuk tubuh, kegagahan, otot serotot, ya, ingin dikagumi pengalaman, cerita biasanya, ya, pakai bumbu, ingin dikagumi prestasinya, ingin dikagumi keindahan suaranya, ingin dikagumi kekuatan daya ingatnya. Biasanya kita kalau melakukan sesuatu tanya, saya niatnya apa nih? Ingin dipuji orang atau ingin diterima oleh Allah? Nah ini termasuk ilah nih, yaitu orang yang pikirannya tuh hanya penilaian orang, pujian, penghargaan, kekaguman, hanya ingin dinilai orang saja. Ini juga sudah jadi menuhankan penilaian makhluk